Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji beserta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih bisa mengikuti ruang ngaji Aminin, dan alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan puasa di hari ke-17 ini. Tidak terasa sudah sudah sangat sebentar lagi ya puasa kita. Tapi mudah-mudahan apa yang kita sudah lakukan kemarin-kemarin, baik dari puasanya, sholat tarawih, dan ngaji Al-Quran diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah curahkan dan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Amin, ya rabbal alamin. Sobat Aminin, alhamdulillah kita biasanya di hari Jumat, tapi di hari Jumat kemarin karena ada beberapa kendala, jadi kita pindahkan di hari Selasa. Tapi insya Allah di hari Kamis sama hari Jumat besok juga ada kajian juga. Hari Kamis nanti insya Allah sama Ustazah Nazli, dan hari Jumatnya kita bersama Ustazah Muti, Fatma Mutia. Nah, untuk kali ini kita masih bersama Ustazah Nabilatul Adawiyah. Nah, alhamdulillah beliau sudah hadir juga di Zoom. Jauh nih, jauh sedang di Aceh ya Ustazah? Iya Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sobat Aminin semua juga bisa bisa memantau terus untuk materi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita buka kegiatan hari ini dengan bacakan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah, kira-kira hari ini materinya tentang apa nih? Untuk hari ini, insya Allah kita belajar tentang hukum mat. Karena kan kemarin pertemuan dengan saya itu tentang sifatul huruf sama idbiladih fasyamihun ya, berkenaan dengan gunnah. Jadi untuk hari ini, insya Allah kita bahas tentang hukum mat. Ya. Boleh. Ya, jadi buat sobat Amin semua, kita hari ini insya Allah belajar tentang hukum mat. Mungkin nanti agak pelan, gak usah terlalu cepat Ustazah, biar sobat-sobat Amin semua juga bisa mencatat dan lain sebagainya. Baik, langsung saja saya serahkan kepada Ustazah Nabila. Baik, terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali untuk yang pertemuan dua minggu yang lalu Ustadz ya, dan saya ya. Kita sudah belajar tentang sifatul huruf, yang mana sifatul huruf itu terbagi dua, ada sifat lazimah dan ada sifat aridhah. Yang sifat lazimah itu sifat yang melekat pada huruf tersebut, sedangkan sifat aridhah itu adalah sifat tambahannya. Mungkin ini saya kita ulang sedikit yang punya minggu lalu ya. Kemudian sifat lazimah itu ada 18 sifatnya, yang mana ada hamas, kemudian lawannya jahrah, ada syiddah, lawannya rakhawah, kemudian ada bainiyah, itu antara syiddah dan rakhawah, kemudian ada isti'la, ada istifal, ada al-itbaq, ada infitah, kemudian al-idlaq, ada ismat, safir, qalqalah, inhiraf, kemudian ada takrir, ada istiqalah, dan tafashi, dan juga terakhir ada gunnah. Itu yang pembahasan minggu lalu. Dan kita juga kemarin untuk minggu lalu kita membahas bacaan berkenaan dengan tense gunnah. Ada idbiladiyah yang disingkat dengan idbiladiyah fasyamihun. Ada idgham bi gunnah, iqlab, ada ikhfa syafawi, kemudian idgham mimi, dan terakhir gunnah.
Baik teman-teman, untuk hari ini kita akan masuk pada hukum mat gitu. Hukum mat. Nah, jadi kalau kemarin kita belajar tentang tentang tempo guna, maka hari ini kita belajar tentang hukum panjang pendeknya suatu bacaan. Jadi mat. Apa itu mat? Arti mat itu ialah memanjangkan suara apabila bertemu dengan huruf mat. Jadi memanjangkan suara apabila bertemu dengan huruf mat. Itu pengertian mat. Jadi titik inti di kita mempelajari mat ini berarti di bagian panjang pendeknya bacaan gitu. Panjangnya berapa harokat gitu. Enggak ada tidak menyinggung tentang gunnahnya di sini ya. Jadi harus dibedakan gunnah dengan panjang pendek. Nah, di sini sekarang kita belajar mengenai panjangnya suatu bacaan. Nah, jadi masuk ke bagian mat. Mat itu seperti yang saya katakan tadi, memanjangkan suara ketika membaca huruf mat ataupun huruf lin. Gitu. Nah, huruf mat ini hurufnya ada apa saja? Nah, huruf mat itu ada 3 ya teman-teman. Ada alif. Nah, alif tersebut baik ada rasam ataupun tidak. Nah, di sini mungkin ada yang masih asing dengan kata rasam ya. Jadi coba Ustadz ya saya share sedikit ini. Kelihatan nggak Ustadz? Halo Ustadz? Iya, terlihat. Iya. Baik, ini untuk menyinggung sedikit ya teman-teman ya, karena kalau kita belajar tentang rasam itu panjang banget pembahasannya. Nah, jadi di sini karena di sini tadi saya jelaskan tentang alif, huruf mat itu kan ada 3, alif, waw, dan ya. Nah, jadi alif itu baik ada rasam maupun tidak. Nah, yang dimaksud rasam itu gimana sih? Nah, jadi bisa dilihat dulu untuk contoh di sini teman-teman. Nah, ini contoh perbedaan rasam dan tanda baca. Nah, di situ ada surah Al-Kafirun dengan surah An-Nasr. Kemudian dilihat di bawahnya, di footnote-nya, tulisan surah Al-Kafirun dan An-Nasr yang berwarna hitam. Nah, jadi yang warna hitam ini kan ada warna hitam dengan warna merah ya, teman-teman. Yang di warna hitam ini namanya rasam. Sedangkan yang warna merah ini adalah tanda baca. Jadi bedakan rasam ini di atas ada penjelasannya bahwa rasam itu ejaan tulisan yang digunakan oleh Zaid bin Sabit CS di dalam menulis mushaf Utsmani. Jadi rasam itu ejaan tulisannya ini yang warna hitamnya ini. Nah, kalau kita mau mempelajari tentang ejaan tulisan ini, maka nanti teman-teman bisa belajar ilmu rasam. Tapi kalau mau belajar tentang harokatnya, itu teman-teman bisa belajar tentang ilmu dabat seperti itu. Nah, jadi yang pertama tadi alif. Alif itu baik ada rasam maupun tidak. Jadi contohnya seperti qala. Teman-teman bisa dilihat di dalam Al-Qur'an kata qala. Qala itu kan ada alif berdiri. Ada alif. Nah, itu ada rasamnya. Nah, yang dimaksud dengan tidak ada rasam itu seperti lafaz Ar-Rahman, alif kecil yang berdiri. Alif kecil itu bukanlah tanda rasam ya, bukan rasam. Jadi itu tanda baca. Jadi dia maka disebut alif baik ada rasam ataupun tidak. Nah, jadi yang contoh tidak ada rasamnya itu seperti Ar-Rahman, yang alif kecil berdiri. Seperti itu ya teman-teman, semoga bisa dipahamin untuk penjelasan ada rasam ataupun tidaknya. Nah, jadi yang mana sebelum alif tersebut, sebelum huruf mat alif tadi, itu harakatnya harus fathah. Tidak boleh dia kasrah dan tidak boleh dia dhammah. Harus sebelumnya harus fathah. Kemudian selanjutnya huruf ya. Nah, ya juga huruf waw dulu. Waw juga sama, baik ada rasam maupun tidak. Kalau yang ada rasamnya itu jelas ada waw sukunnya di depan. Itu kalau ada rasam. Tapi yang tidak ada rasam itu kalau di Al-Qur'an Indonesia
itu yang dhammah terbalik. Seperti lahu, bisa teman-teman lihat lahu itu ada dhammah terbalik. Bacanya kan 2 harakat. Nah, itu yang dimaksud dengan tidak ada rasam, seperti itu. Kemudian huruf ya. Ya juga sama, baik ada rasam ataupun tidak. Nah, yang ada rasam, yang tidak ada rasam itu, kalau yang ada rasam jelas yang ada ya sukun di depannya. Tapi kalau yang tidak ada rasam, itu alif kasrah berdiri. Misalnya bihi, bihi itu kan kasrahnya berdiri. Nah, itu yang dimaksud dengan tidak ada rasam. Nah, tapi dia juga termasuk apa? Bagian dari mat, gitu ya. Huruf mat tadi ada 3, baik ada rasam maupun tidak, yaitu alif, waw, dan ya. Gitu. Kemudian kita masuk ke bagian pembagian mat. Mat itu secara garis besar terbagi menjadi 2. Ada mat tabi'i dan ada mat far'i. Jadi harus di ini ya. Mat tabi'i dan mat far'i itu secara umumnya saja, secara garis besar. Nanti ada bagian-bagiannya lain, bagian-bagian lain. Mat tabi'i ini apa? Mat tabi'i itu adalah apabila ada huruf mat, teman-teman harus dicerna baik-baik ya. Apabila ada huruf mat itu berarti tadi ada 3, alif, waw, dan ya. Yang sesudah huruf mat tersebut, dia bukan berupa hamzah, bukan berupa tasydid, atau bukan berupa sukun. Itu untuk mat tabi'i. Ataupun kalau mungkin yang sering dikenal itu mat asli. Gitu ya. Mat asli itu adalah apabila ada huruf mat tadi ada 3, alif, waw, dan juga ya, yang sesudahnya itu bukan berupa hamzah, dan juga bukan berupa sukun, dan juga bukan berupa tasydid. Maka itu disebut dengan mat tabi'i. Mat tabi'i itu panjangnya 2 harakat. Gitu. Jadi untuk gimana ketentuannya, contohnya gimana? Seperti misalnya teman-teman kalau bisa ada ini ya, ada Al-Qur'annya. Harus sambil megang mushaf, itu bisa dilihat nanti contoh-contohnya untuk mat tabi'i. Jadi tadi kan pembagian mat itu ada 2, ada mat tabi'i dan ada mat far'i. Sekarang kita bahas dulu mat tabi'i. Kita tidak menyinggung mat far'inya. Jadi fokus dulu di mat tabi'i. Nah, mat tabi'i ini panjangnya 2 harakat. Contohnya kalau misalnya innalladzina kafaru itu jelas kafaru, kalimat kafaru ya, ada waw sukun, ada huruf mat. Matnya apa di situ? Huruf waw sukun. Kemudian sebelumnya dia harakatnya dhammah, itu harakatnya dhammah. Dan sesudah huruf mat tersebut kan tadi kalau mat tabi'i kan syaratnya sesudah huruf mat dia tidak boleh berupa hamzah, tidak boleh berupa sukun, atau tidak boleh berupa tasydid gitu ya. Jadi setelah innalladzina kafaru, nah boleh dilihat di sini, innalladzina kafaru sawa. Waw sukun ini sebagai mat, waw sukun sebagai mat, sebelumnya dia harakatnya dhammah, dan setelahnya dia bukan hamzah, juga bukan tasydid, dan juga bukan berupa sukun, tanda sukun. Nah, maka dia ini kategori mat tabi'i. Bacanya harus 2 harakat, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Jadi kalau menurut pakar tajwid haram bacanya itu lebih atau kurang dari 2 harakat. Gimana bacaan tempo 2 harakat itu? Dikira-kirakan seperti kita nutup gini, nutup tangan gitu, menggenggam dan melepaskan. Jadi dikira-kirakannya seperti itu untuk tempo 2 harakat. Jadi
Bacanya nggak boleh, kadang kita ngajinya suka ke bawah irama ya. Jadi irama itu disesuaikan tajwid disesuaikan dengan irama, keseringannya seperti itu. Jadi akhirnya tajwidnya amburadur. Kita suka baca irama bikin-bikin karena terlalu fokus pada irama, akhirnya tajwidnya juga jadi amburadur. Padahal seharusnya irama itu harus disesuaikan dengan tajwidnya. Jadi misalnya kita baca innalladzina kafaru sawa, jangan kafaru sawa. Nah, itu udah lebih matnya. Ini juga innalladzina ladzina, ada ya sukun, yang mana ya sukun ini dia merupakan huruf mat. Kemudian harakat kalau ya sukun tadi harakatnya harus kasrah ya. Kalau waw harus dhamma, kalau ya sukun harus kasrah. Jadi sebelumnya harakatnya kasroh dan sesudahnya bukan berupa mat, kemudian bukan berupa tasydid, dan juga bukan berupa hamzah. Maka ini juga mat tabi'i. Jadi bacanya harus 2 harakat. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Jadi nggak boleh innalladzina kafaru sawa. Nah, itu udah lebih matnya. Haram bacanya ya, dikurangin atau ditambahin dari 2 harakat. Itu untuk mat tabi'i. Kemudian ada hukum-hukum bacaan. Hukum-hukum bacaan itu yang yang serupa, yang semisal dengan mat tabi'i. Sebentar Ustaz ya, saya lihat saya foto dulu, mungkin bisa di share screen lagi. Kelihatan Ustaz? Bentar, belum muncul. Yang lain sudah muncul belum? Nah, kelihatan. Oke, baik. Nah, ini untuk hukum yang semisal dengan mat tabi'i, supaya teman-teman bisa langsung bisa langsung lihat contohnya. Yang pertama ada mat badal. Mat badal, kita lihat dulu pengertiannya. Ialah apabila ada huruf mat. Nah, huruf mat itu boleh berupa alif, boleh berupa waw, atau boleh berupa ya. Yang sebelumnya berupa hamzah. Jadi sebelum huruf mat tersebut berupa hamzah. Dan sesudahnya tidak diikuti hamzah atau huruf mati. Jadi mat badal ini apabila ada huruf mat yang sebelumnya hamzah dan sesudahnya tidak boleh hamzah. Sesudahnya nggak boleh lagi hamzah dan ataupun huruf mati. Kita lihat contohnya. Ada amanu. Itu ada alif, yang merah itu alif ya, huruf mat. Sebelum alif itu ada hamzah. Nah, jadi kuncinya itu harus hamzah ya. Hamzah. Kemudian sesudah huruf mat ini bukan berupa hamzah ataupun sukun. Nah, di depan alif ini kan huruf mim, bukan hamzah ataupun sukun. Maka dia termasuk mat badal. Bacanya juga sama, 2 harakat. Amanu, nggak boleh amanu. Harus 2 harakat. Atau juga ini ada huruf mat, sebelumnya hamzah, kemudian sesudahnya bukan berupa hamzah, tidak diikuti hamzah, ataupun huruf mati. Nah, maka ini juga mat badal. Sama juga dengan wal iman. Ini juga sama, ada huruf mat, huruf ya, kemudian hamzah, sebelumnya hamzah, sesudahnya bukan berupa hamzah atau huruf mati. Maka ini juga mat badal. Seperti itu. Selanjutnya
Ada mat iwat. Nah, mat iwat ini ialah apabila ada huruf mat alif. Nah, jadi ini khusus mat alif doang ya, tidak ada waw ataupun ya. Nah, ada huruf mat alif yang menjadi pengganti fathah tanwin ketika wakaf dengan syarat yang ditanwin bukan tak marbutah. Nah, jadi mat iwat ini mat alif yang menjadi pengganti fathah tanwin ketika wakaf doang. Misalnya kabiron, ketika wakaf kan menjadi kabiro. Itu bacanya juga harus 2 harakat. Kabiro, qalila, hakima, ma'a. Itu namanya mat iwat yang semisal dengan mat tabi'i. Selanjutnya ada mat silah qasirah. Ialah apabila terdapat hal dhamir, itu dilihat hal dhamirnya, kemudian yang sebelumnya berupa huruf hidup. Sebelumnya berupa huruf hidup dan sesudahnya juga berupa huruf hidup yang bukan hamzah qata. Kecuali yardahu lakum. Nah, jadi contohnya innahu huwas itu ada hak dhamir kemudian sebelumnya merupakan huruf hidup dan sesudahnya berupa huruf hidup juga. Nah, yang penting di depannya itu bukan hamzah qata. Nah, ini juga sama bacanya 2 harakat ya. Innahu huwas sami lahu ma bihi man. Selanjutnya ada fawatihus suwar atau disingkat dengan hayyun tahur. Fawatihus suwar maksudnya huruf mat yang terdapat pada huruf hijaiyah dan menjadi fawatihus suwar atau awal surah adalah huruf yang terkumpul dalam lafaz hayyun tahur. Apa saja itu? Hamim. Ha itu juga dibaca 2 harakat, jadi nggak boleh baca hamim. Kemudian yasin, moha, alif lam ra. Itu yang di warna merah, yang tulisannya warna merah ya. Kemudian ada mat tamkin. Mat tamkin ialah apabila berhimpun 2 ya, yang mana ya pertama itu bertasydid dan berbaris kasrah, sedang ya kedua sukun. Contohnya huyitum, berhimpun 2 ya. Nah, di sini mat tamkin ini berhimpun 2 ya, yang mana ya yang pertama itu ada tasydid. Tasydid huyitum, kemudian dan berbaris kasrah. Bertasydid dan berbaris kasrah, sedangkan ya kedua sukun. Huyitum an-nabiyyin rabbaniyin. Nah, itu juga sama. Mat tamkin bacanya 2 harakat. Nah, jadi itu tadi mat-mat yang semisal dengan mat tabi'i. Ada mat yang pertama mat badal, kemudian ada mat iwat, ada mat silah qasirah, ada mat di fawatihus suwar, kemudian mat tamkin. Ada 5 ya, itu yang serupa dengan bacaan mat tabi'i, bacanya 2 harakat. Sampai di sini teman-teman, apakah kecepatan penjelasan dari saya? Ya, bagi Sobat Aminin yang ingin diulang atau ingin bertanya juga dipersilakan. Kalau mau diulang lagi nggak apa-apa. Kalau nggak ada mungkin bisa dilanjut. Belum ada mungkin Ustazah. Oke. Baik, nah, itu tadi ya. Itu untuk mat tabi'i. Jadi kemudian hukum-hukum mat yang semisal dengan mat tabi'i. Selanjutnya, saya ulang sedikit. Yang mat tabi'i itu apabila ada huruf mat yang mana sesudahnya bukan berupa hamzah
tasydid ataupun huruf mati. Itu mat tabi'i ya. Sedangkan mat far'i itu kebalikannya dari mat tabi'i. Jadi kalau mat tabi'i tadi sesudahnya bukan berupa hamzah, sukun ataupun tasydid, sedangkan mat far'i itu sesudahnya berupa hamzah, huruf mati ataupun yang bertasydid. Jadi kebalikan dari mat tabi'i tadi. Kalau mat tabi'i dia nggak boleh ada syaratnya itu tidak boleh berupa hamzah, sukun ataupun tasydid. Mat far'i itu sesudahnya harus berupa hamzah, sukun ataupun tasydid. Nah, kita lihat mat far'i ini apa saja. Mungkin saya fotokan lagi Ustaz ya supaya lebih gampang. Iya, boleh. Bentar lagi di kalau bagi teman-teman semua yang nanti agak bingung atau mau diulang atau mau bertanya langsung dipersilakan ya semuanya. Sudah kelihatan Ustaz? Belum. Nah, sudah. Nah, jadi gimana, apa bisa kita lanjut atau mau diulang lagi yang tadi? Ya, lanjut aja Ustaz ya. Sebelum Lanjut. ada yang bertanya soalnya. Baik. Nah, ini yang yang meliputi dari mat far'i. Yang pertama ada mat wajib muttasil. Ialah, kita lihat pengertiannya, apabila ada huruf mat yang sesudahnya berupa hamzah. Jadi apabila ada huruf mat, harus dicerna baik-baik ya, huruf mat berarti boleh berupa alif, boleh berupa yang sesudahnya berupa hamzah. Nah, jadi sesudah huruf mat tadi harus hamzah dan terletak di dalam satu kata. Nah, ini namanya mat wajib muttasil. Contohnya misalnya ya atau si su bacaan panjang untuk mat wajib muttasil itu 4 harakat atau 5 harakat. 4 atau 5 harakat. Jadi bisa dikira-kirakan. Mungkin awalnya dikira-kirakan dengan menghitung jari gitu. Ya aga si at su ha itu untuk mat wajib muttasil. Kemudian yang kedua ada mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ini apabila ada huruf mat alif, waw ataupun ya yang sesudahnya berupa hamzah namun terletak di lain kata. Sedangkan mad jaiz munfasil ini hurufnya contohnya bisa dilihat wama satu kata, kemudian unzila juga di lain kata gitu. Jadi bukan dalam satu kata, maka dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Nah, panjangnya juga sama, 4 atau 5 harakat. Nah, kemudian anfusakum fi amwalikum ya ayyuha. Kemudian nah, itu untuk mad jaiz munfasil.
Selanjutnya, saya share lagi. Ada mat lazim kilmi mukhaffaf. Mat lazim kilmi mukhaffaf ialah apabila ada huruf mat yang sesudahnya berupa huruf mati atau sukun asli dan terletak dalam satu kata. Contohnya, ana, ini panjangnya 6 harokat. Jadi bisa dikira-kirakan. Ana. Nah, jadi untuk awal-awalnya mungkin hitungan jari seperti itu. Nah, mat lazim kilmi mukhaffaf apabila ada huruf mat yang mana sesudahnya berupa huruf mati dan terletak dalam satu kata. Di sini bisa dilihat ya, al-ana yang merah ini merupakan huruf mat. Alif ya, alif ini merupakan huruf mat. Sesudahnya ini kan ada tanda sukun. Ada tanda sukun asli gitu ya. Jadi ya, ini termasuk dalam mat lazim kilmi mukhaffaf yang mana bacanya 6 harokat. Kemudian ada mat lazim kilmi musaqqal. Ialah apabila ada huruf mat yang sesudahnya berupa huruf tasydid dan terletak dalam satu kata. Kalau tadi apa bedanya dengan kilmi mukhaffaf? Kalau kilmi mukhaffaf tadi kan sesudahnya berupa huruf sukun. Tapi kalau yang musaqqal, kilmi musaqqal itu sesudahnya berupa huruf bertasydid. Contohnya misalnya ini, walau bodin. Itu ada huruf mat. Nah, ini yang merah ini ya, yang setelah bod ada yang ditandai tulisan merah, alif. Ini sebagai mat, sebagai huruf mat. Kemudian sesudahnya di lam itu ada tasydid. Sesudahnya berupa tasydid, maka dia dinamakan mat lazim kilmi musaqqal yang mana bacanya 6 harakat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atau juga nah, ini ada huruf mat, ada huruf mat, ada alif yang tulisannya merah di sini. Kemudian di depannya sesudahnya ada tasydid di lam. Atau pada lam tersebut ada tasydid, maka dia dinamakan dengan mat lazim kilmi musaqqal. Kemudian ada dzakaraini. Itu juga sama. Ada huruf mat, kemudian sesudahnya berupa huruf tasydid. Tasydid di dza ini ada tasydid, maka dia dinamakan juga mat lazim kilmi musaqqal yang mana bacanya 6 harakat. Selanjutnya tadi mat lazim kilmi mukhaffaf dan musaqqal ya. Sekarang mat lazim harfi. Mat lazim harfi mukhaffaf. Gimana mat lazim harfi mukhaffaf? Ialah apabila ada huruf mat yang sesudahnya berupa huruf mati atau sukun asli yang tidak diidghamkan ya. Jadi apabila ada huruf mat, dicerna apabila ada huruf mat sesudahnya berupa huruf mati yang tidak diidghamkan, yaitu yang terdapat pada huruf hijaiyah yang menjadi fawathus suwar. Ya, di sini ada pada surah Yasin. Contohnya Yasin. Itu kan tidak diidghamkan. Yasin. Kemudian ada alif lam mim. Ini pada mimnya ya, bukan pada alif lamnya. Pada mimnya mim. Nah, itu namanya mat lazim harfi mukhaffaf. Panjangnya juga sama dengan di atas tadi.
sama dengan mad lazim kilmi, itu panjangnya 6 harokat. Jadi yasin atau alif lam mim. Nah, jangan singkat banget, jangan alif lam mim. Nah, itu enggak apa namanya? Tidak penuh 6 harakatnya. Kemudian selanjutnya ada mad lazim harfi mutsaqqal. Ialah apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa huruf mati atau sukun asli yang diidghamkan. Nah, jadi dilihat bedanya ya, mad lazim harfi itu yang tidak diidghamkan, sedangkan mad lazim harfi musaqqal itu yang diidghamkan. Nah, itu sama juga terdapat pada huruf hijaiyah di fawathus suwar. Ini contohnya lam pada kalimat alif lam. Lam itu dia bagian dari mad lazim harfi musaqqal, sedangkan mimnya yang tidak diidghamkan itu bagian dari mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi mukhaffaf yang tidak dengung, musaqqalnya yang didengungkan. Jadi alif lam. Nah, itu kan didengungkan. Nah, itu masuk ke bagian dari mad lazim harfi musaqqal. Atau juga alif lam di lamnya yang di apa namanya yang di tulisan merah itu juga sama seperti alif lam yang di atas. Atau juga qasim. Sinnya itu menjadi mad lazim harfi musaqqal. Bacanya juga sama, baca 6 harokat. Sampai di sini teman-teman, apakah kecepatan penjelasan dari saya? Sebelum saya share yang berikutnya. Pas, Kak. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan juga kalau yang. Iya, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya dulu. Baik. Kalau tidak ada, maka saya... Kak, izin bertanya boleh? Oh, iya, baik-baik. Mungkin yang maksud dari diidghamkan tadi itu seperti apa ya? Yang di mad lazim mukhaffaf, harfi mukhaffaf dan ilmi mukhaffaf sepertinya kan ada yang diidghamkan dan ada yang tidak diidghamkan, itu maksudnya bagaimana? Nah, kalau tadi yang diidghamkan kan bagian dari mad lazim. Ini kebalik ya, saya. Nah, kalau mad lazim harfi mukhaffaf itu yang tidak diidghamkan. Nah, contohnya itu kan seperti yasin. Sini itu kan tidak idgham dia, tidak ditekan gitu. Yasin. Sini tuh bacanya 6 harakat dan dia tidak diidghamkan. Itu dia masuk ke mad lazim harfi mukhaffaf. Kalau mad lazim harfi musaqqal itu yang diidghamkan. Misalnya nih, alif lam lam. Nah, itu kan masuk ke idgham. Lam. Nah, itu kan lam di situ dia bagian dari mad lazim harfi musaqqal. Mimnya alif lam. Mimnya ini dia masuk ke bagian mad lazim harfi mukhaffaf. Mim kan mimnya tidak dengung. Sedangkan lamnya kan tadi didengungkan, masuk ke mim. Alif lam mim. Lamnya tersebut itu mad lazim namanya
mad lazim harfi musaqqal. Mimnya yang tidak dengung itu masuk ke dalam mad lazim harfi mukhaffaf. Gitu, Kak. Oh ya Kak, Gimana? berarti semisal di awal surat itu kayak misalnya Kak ini kaf, ha, ya, ain, shad. Nah, itu kan berarti masuknya ke yang harfi mukhaffaf atau kilmi mukhaffaf? Nah, nanti itu ada lagi bagiannya. Kaf, ainnya itu masuk ke mad lazim, matlin. Nanti masuk ke ha itu kaf, mad lazim, harfi musaqqal, mukhaffaf, ha, ya, itu mad tabi'i, ain, nah itu matlin, so jadi ada beberapa mat di situ ya. Kafha. Jadi kadang-kadang orang membaca kafaya itu kafayain. Padahal bukan ain ya. Ain. Karena dia matlin. Matlin itu kan fathah. Kemudian sesudahnya ya, yang mana ya sukun. Sebelumnya fathah kan. Kalau matlin itu ya sukun. Huruf sebelum huruf mat berupa fathah. Nah, jadi misalnya khawf. Waw sukun, waw itu huruf mat, sebelumnya fathah, atau kaifa ya sukun, ya itu kan merupakan huruf mat, sebelumnya fathah. Jadi bacaan ain itu merupakan matlin, bukan in bacanya, ain. Jadi jangan membaca kaf, ya, in gitu ya, tapi ain, shad, seperti itu. Oh iya Kak, terima kasih Kak penjelasannya. Baik, sama-sama. Gimana yang lain? Ini Masih ada yang ada mau satu pertanyaan Oh iya, dari Umi Habibah. Ustazah, mohon maaf, berarti untuk mad lazim harfi tadi bertempat di awal surat ya? Iya, itu yang terletak di awal surah. Untuk mad lazim harfi mukhaffaf atau mad lazim musaqqal gitu ya. Untuk yang terletak di fawatir suwar atau di awal surah. Gimana yang lain teman-teman? Mungkin jelas. Assalamualaikum Kak. Nah, ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri ingin bertanya tentang terkait dengan mad silah kasirah. Maksud dari yang sebelumnya huruf hidup dan sesudahnya huruf hidup itu maksudnya itu kayak mana ya? Baik, mungkin saya sekalian nyantumin contohnya ya, supaya bisa langsung enak jelasinnya. Di mad silah kasirah. Sudah kelihatan teman-teman? Sudah. Sudah. Ustazah. Oke. Dilihat di nomor 3 ya, mad silah qasirah ialah apabila terdapat hal dhamir, innahu, hu-nya itu hak dhamir ya, yang sebelumnya berupa huruf hidup. Sebelum hak dhamir itu kan hurufnya nun, kan berharakat fathah, hidup bukan sukun kan. Innahu, sebelumnya berupa huruf hidup dan sesudahnya juga berupa huruf hidup. Innahu, hu ini kan huruf hidup juga, bukan huruf sukun. Nah, maka dia dinamakan dengan mad silah kasirah. Yang mana seharusnya setelah innahu ini kan ada mat ya, huruf waw sukun. Tapi dia seperti yang di awal tadi saya jelaskan, tidak ada rasam. Kalau tidak ada rasam berarti di Al-Qur'annya Indonesia, di mushaf Indonesia, dia tulisannya itu, tanda bacanya itu berupa dhammah terbalik. Mungkin bisa dilihat di Quran itu biasanya dhammahnya terbalik. Nah, itu mat yang tidak ada rasamnya. Nah, tidak tertulis di situ.
Jadi seperti itu, Kak. Innahu sebelum ha dhamir itu berharakat dan sesudahnya juga berharakat gitu. Iya, Ustazah. Innahu huwas sami. Gimana? Masih bingung? Yang ini lagi Ustazah, saya agak bingung. Yang rosam-rosam, yang wow-wow itu Ustazah. Soalnya saya tadi masuk di pertengahan di pertengahan Zoom, jadi saya kurang paham. Oke. Coba saya share lagi. Sebenarnya kita kalau membahas tentang rasam itu nggak bisa di sini karena rasam itu luas banget ilmunya. Tapi di sini penjelasan singkat saja ya, supaya tahu gimana sih yang rasam itu. Nah, di sini bisa dilihat rasam itu apa sih? Rasam itu ejaan tulisan yang dipergunakan oleh Zaid bin Sabit CS di dalam menulis mushaf Utsmani. Jadi rasam itu nih bisa dilihat contohnya pada surah Al-Kafirun. Ulia ini tulisannya yang warna hitam ini itu namanya rasam. Nah, jadi kita kalau mau mempelajari tentang ejaan tulisan Al-Quran itu, maka harus belajar ilmu rasam. Dan itu luas banget pembahasannya. Sedangkan yang merah itu tanda baca. Nah, ini namanya ilmu dobat. Nanti kalau teman-teman mau belajar tentang tanda baca di dalam Al-Quran, dari sejarahnya, latar belakangnya, dan apa-apa saja tanda-tanda bacanya, itu belajarnya ilmu dobat. Bisa dilihat nih misalnya, Qul ya ayyuhal kafirun. Pada kafirun coba dilihat. Pada kalimat kafirun, itu kan mat tabi'i. Tapi dia tidak ada rasam. Kenapa tidak ada rasam? Kan yang merah di situ ada alif kecil. Ini alif kecil yang menandakan dia bacaan panjang 2 harakat. Alif kecil ini kan warnanya merah, bukan rasam berarti ya. Maka dia dinamakan seperti penjelasan saya di awal tadi, alif tapi tidak ada rasam. Karena dia bukan rasam ini. Yang alif kecil ini bukan bagian dari rasam, tapi bagian dari tanda baca. Makanya disebut huruf mat itu 3, alif, wawu, dan ya, yang mana alifnya baik ada rasam maupun tidak. Nah, kalau yang ada rasam, dilihat contohnya nih. Ma ta'budun ayat kedua. Ma ada alif berdiri itu ada rasamnya, jelas ya. Yang warna hitam ini tulisan mimnya, nah itu ada rasamnya. Ma ta'budun. Tapi kalau yang tidak ada rasamnya seperti yang tadi kafirun, atau di sini juga ada ayat ketiga abidun, huruf ainnya itu ada alif kecil. Nah, itu tidak ada rasamnya berarti karena dia bukan bagian dari rasam, tetapi bagian dari tanda baca di Al-Qur'an. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau membahas tentang rasam itu luas banget ilmunya. Luas banget pembahasannya. Tapi sekilashnya supaya teman-teman paham gimana sih yang ada rasam ataupun tidak. Nah, yang tidak ada rasam ya seperti tulisan Ar-Rahman, alif kecil itu bukan bagian dari rasam. Nah, tapi itu bagian dari tanda baca di dalam Al-Qur'an. Kalau rasam itu kan tadi ejaan tulisan ya. Ejaan tulisan. Seperti itu. Gimana? Ya Ustazah, saya udah paham sekarang. Kasih Ustazah. Baik, alhamdulillah. Masih ada lagi? Mau kita lanjut dulu? Ada 2 lagi nih. Lanjut aja dulu, Ustazah. Baik, saya ini lagi fotonya. Nah, selanjutnya yang ke-7 ya. Tadi sampai di mat lazim harfi musaqqal. Selanjutnya ada matlin. Ialah apabila ada huruf lin atau sukun tidak asli. Jadi sesudahnya berupa apabila ada huruf lin, sesudahnya berupa huruf mati
atau sukun tidak asli, baik dia berupa huruf hamzah maupun bukan, yang disebabkan adanya peristiwa wakaf. Nah, jadi ini matlen ini yang ketika wakaf ya, ketika wakaf doang. Yang di mat far'i ini maksudnya. Nah, jadi dia matlen yang dimaksudkan di sini apabila wakaf. Nah, contohnya misalnya min khauf, khauf, wassaif. Nah, jadi ketika wakaf. Nah, dengan catatan ketika terdapat matlin lebih dari satu tempat, cara bacanya adalah sebagai berikut. Misalnya ada beberapa tempat kita temukan di dalam Al-Quran matlin. Maka cara bacanya, bila matlin yang pertama kita bacanya 2 harakat, selanjutnya matlin-matlin yang selanjutnya itu bacanya juga harus 2 harakat. Nah, tapi apabila matlin yang pertama dibaca 4 harakat, maka selanjutnya dibaca 4 harakat. Apabila matlin yang pertama itu kita bacanya 6 harakat, maka yang kedua, yang berikutnya itu juga dibaca dengan 6 harakat. Jadi harus seimbang gitu ya. Bacaan seimbang itu sebuah keniscayaan. Jadi supaya kita untuk mengindahkan bacaan Al-Quran itu ya mat-matnya itu harus setara semua. Jadi kalau misalnya di awalnya kita matnya kita pakai yang 2 harakat, maka selanjutnya juga harus 2 harakat. Panjang bacaan huruf lin ya tanpa rasam pada ainnya kaf, ha, ya, ain ataupun ain, sin, qaf adalah 4 harakat atau 6 harakat. Nah, itu catatan khusus ya. Catatan khusus pada matlin huruf lin pada yang ayat kaf, ha, ya, ain itu nggak boleh 2 harakat. Jadi bacanya minimal 4 ataupun 6 harakat. Jadi nggak boleh kaf, ha, ya, ain, shad. Jadi nggak boleh 2 harakat. Minimal dia 4 harakat. Kaf, ha, ya, ain, shad. Atau ain, sin, qaf. Itu untuk catatan khususnya pada di awal surat tadi ini, kaf, ha, ya, ain, shad dan ain, sin, qaf ya. Dia tidak boleh dibaca 2 harakat. Meskipun dia di situ ada matlin, seperti kalau di atas tadi kan matlin itu boleh baca 2, boleh baca 4 ataupun 6 harakat. Tapi di ayat ini tidak boleh membaca 2 harakat. Jadi minimalnya harus 4 ataupun 6 harakat. Selanjutnya untuk mat arid liskun. Ini juga sama, mat arid liskunnya ketika wakaf. Mat arid liskun. Sebentar. Mat arid liskun ialah apabila ada huruf mat. Nah, jadi ini intinya mat tabi'i ya, mat tabi'i tapi ketika wakaf. Nah, itu untuk cara lebih mudah memahaminya. Mat arid liskun apabila ada huruf mat sesudahnya berupa huruf mati sukun tidak asli. Jadi dia sukun tidak asli itu sukunnya karena wakaf, karena kita berhenti. Tapi kalau kita lanjut bacaannya maka dia tidak tidak mati. Itu yang disebut dengan sukun tidak asli ya. Sukunnya itu dia matinya itu karena kita wakaf, karena kita berhenti. Nah, terjadinya huruf mati tidak asli disebabkan adanya peristiwa wakaf. Nah, dengan catatan ketika terdapat mat arid liskun lebih dari satu tempat, sama juga seperti matlin tadi, apabila mat arid liskunnya kita yang pertama misalnya qul a'udzu birabbin nas 4 harakat misalnya kita ambil, maka ayat yang kedua itu harus 2 harakat. Nggak boleh baca yang ayat keduanya misalnya malikin nas. Nah, itu udah 2 harakat misal. Tidak boleh karena harus sama. Yang pertama kita bacanya 4 harakat,
maka ayat kedua yang berikutnya juga itu harus 4 harakat. Harus seimbang semuanya. Itu. Oke. Itu untuk bacaan matlin dan nat arid diskun. Yang ketika wakaf doang ya, teman-teman. Ada pertanyaan Ustazah? Oke, baik. Pertanyaan Apakah pertanyaan dari Lulu Karismati. Maaf Ustazah, kenapa pada ayat kaf hai ain shad pada huruf ainnya terdengar ada suara eng? ada suara eng-nya ya? Iya. Coba kaf ha ya ain itu nun mat. Itu kan bacaan masuk ke ikhfa juga ya. Ikhfa juga bertemu dengan shad. Nah, jadi cara membacanya juga harus seperti ikhfa. Bukan ang sebenarnya itu. Posisi bibirnya tuh siap-siap membaca huruf shad. Jadi kaf ha ya ain jadi posisi bibirnya itu siap-siap juga membaca huruf shad. Nah, jadi itu masuk ke ikhfa. Jadi bukan eng. Jadi apa ya jadinya itu? N-nya tapi agak kan ketika posisi bibir kita bisa dirasakan ya, ketika posisi bibir kita siap-siap membaca huruf shad itu seperti apa. Jadi mil sol soli misalnya mil sol kaf ha ya ain sad ain sad. Jadi itu masuk bacaan ikhfa. Ketika seperti misalnya mil sol sodin mil bukan ang sebenarnya. Kalau ang itu misalnya mil qablik, nah itu nun mati bertemu dengan huruf qaf. Nah, maka itu bunyinya ang. Kalau di sini bukan ang, tapi lebih ke mil nun mati nun tapi mohon maaf ya teman-teman. Jadi seperti nun. Seperti itu. Jadi bukan bunyi ang ya. Kaf ha ya ain. Dipanjangin dulu baru didengungkan. Ain sin. Itu baru apa namanya? Bunyi ang. Kaf ya ain sod atau ain sin qaf seperti itu. Gimana tadi yang bertanya siapa? Lulu. Gimana Kak Lulu? Iya, alhamdulillah. Paham sekali. Pertama dipanjangin dulu ya. Kaf ha ya ain sod. Jangan terburu-buru, jangan kaf ha ya ain sod. Itu panjangnya tidak terpenuhi matnya. Mat atau gunnahnya juga tidak terpenuhi. Ya, harus hati-hati ketika membaca di awal surah itu, apalagi yang kaf itu yang sering apa namanya, yang sering orang-orang salah bacanya gitu. Baik, ini dia bagian dari mat far'i ada 8 tadi. Yang pertama, kalau yang pertama tadi saya ulang sedikit ya. Kita hari ini mungkin untuk kesimpulannya hari ini kita belajar tentang apa namanya
tempo bacaan mat, yang mana mat itu memanjangkan suara apabila bertemu dengan huruf mat ataupun huruf lain. Apabila bertemu dengan huruf mat ataupun huruf lain. Huruf mat itu ada 3, alif, waw, dan ya. Mohon maaf teman-teman, tadi ada panggilan masuk. Suara saya masih terdengar? Masih. Huruf mat ada 3, baik ada rasam ataupun tidak ya. Alif, waw, dan ya. Sedangkan huruf lain itu cuma ada 2. Alif, waw, dan ya. Tidak ada alifnya. Tadi saya lupa singgung ini huruf lainnya. Huruf lain ada 2, sedangkan huruf mat ada 3. Alif, waw, dan ya. Huruf lain cuma waw dan ya. Kemudian secara umum huruf mat itu terbagi menjadi 2. Ada mat tabi'i dan mat far'i. Mat tabi'i apabila ada huruf mat yang mana sesudahnya bukan berupa hamzah, bukan berupa sukun atau huruf mati, dan juga bukan berupa tasydid. Nah, itu mat tabi'i. Sedangkan mat far'i itu kebalikannya. Kebalikan dari mat tabi'i tadi. Mat far'i apabila ada huruf mat sesudahnya berupa hamzah, sukun ataupun tasydid. Itu untuk mat tabi'i, mat far'i, maaf. Mat tabi'i ini tempo bacaannya 2 harakat. Jadi bacanya itu tidak boleh lebih dari 2 harakat. Adapun hukum-hukum mat yang semisal dengan mat tabi'i, tadi ada mat badal, kemudian ada mat iwad, ada mat silah qasirah, ada di mat di fawatihus suwar, kemudian yang kelima mat tamkin, itu yang berhimpun 2 ya. Itu bagian dari mat tabi'i. Kemudian yang sedangkan mat far'i tadi ada 8 ya. Ada mat wajib muttasil, itu bacanya 4 atau 5 harakat. Kemudian mat jaiz munfasil juga sama. Ada mat lazim kilmi mukhaffaf, bacanya 6 harakat. Mat lazim kilmi musaqqal, ada mat lazim harfi mukhaffaf, mat lazim harfi musaqqal. Kemudian matlin ketika wakaf. Kemudian ada mat arid liskun juga ketika wakaf. Itu 2, 4, ataupun 6 harakat. Kecuali tadi ada catatan khususnya. Pada di awal surah Kaf, Ha, Ya, Ain, itu matlin di situ tidak boleh dibaca 4 harakat. Tidak boleh dibaca 2 harakat, maaf. Minimal dia dibaca 4 harakat. Gitu. Baik, siapa nih yang bertanya? Terjadinya bacaan ikhfa pada ayat di atas itu karena ain atau ini itu kan ada bunyi, ada nun, ada ininya sebenarnya, ada nunnya. Kaf, ha, ya, ain. Itu apa namanya? Di situ ada hukumatnya karena ini ada nun sukunnya sebenarnya. Kaf, ha, ya, ain. Jadi masuk dia ikhfa. Bacaannya jadi bacaannya juga harus seperti bacaan hukum bacaan ikhfa. Sami'un terdapat penyataan pada akhir kalimat itu langsung disukunkan atau di dhammah saja. Yang basir ya, misalnya sami'un basir terdapat penyataan pada akhir, iya langsung disukunkan. Jadi sami'un basir, bukan basiru ya, basir. Kecuali dia dibacanya itu apabila ketika wakaf tersebut ada huruf mat. Misalnya atau seperti tadi mat iwad. Mat iwad kabiron, tapi ketika wakaf menjadi kabiro. Atau
apa ya, ada huruf mat di depannya. Ketika wakaf itu juga dibaca huruf tersebut, tidak disukunkan. Misalnya apa ya? Aduh, nggak muncul lagi ini contoh-contohnya. Pokoknya bisa kita lihat saja ketika wakaf itu ada huruf mat. Ketika kita mau wakaf di situ ada huruf mat, baik itu ada alif, ya maupun waw, maka itu dibaca. Akan dibaca. Tapi kalau nggak ada mat ataupun nggak ada huruf matnya, maka dia langsung disukunkan. Seperti itu. Terakhir mungkin Ustazah, ini pertanyaan dari Ummi Habibah. Jika hukum bacaan madlin tadi dibaca ketika wakaf, jika ketika dibaca wasal, apakah hukum bacaannya madlin juga atau bukan? Nah, kalau madlin itu ataupun mat tabi'i, madlin itu ketika wakaf, ketika wasal atau ketika dilanjutkan bacaan ya, itu bacanya 2 harakat, sama seperti mat tabi'i. Mat tabi'i 2 harakat. Madlin juga 2 harakat, tapi ketika dia wakaf, maka dia bagian dari mat far'i. Nah, jadi ketika wakaf, mat tabi'i itu menjadi mat arid diskun, kemudian maka nanti tempo bacanya bisa 2 harakat, bisa 4 atau 6. Tapi kalau dia wasal itu harus 2 harakat, tidak boleh lebih. Misalnya mat tabi'i ataupun madlin khawfun, nggak boleh khawfun. Tidak ada ya. Kaifa, nggak boleh kaifa, tapi kecuali kalau dia wakaf. Jadi yang tadi madlin sama mat arid diskun, yang penjelasan terakhir itu khusus ketika dia wakaf. Tapi kalau dia wasal, itu hukum bacanya ya hukum bacaan yang awal tadi, dia 2 harakat. Mat tabi'inya 2 harakat, untuk madlinnya juga 2 harakat. Misalnya min khawfun khawfun alaihim. Kalau kita mau wakaf khawf misalnya. Jadi beda ya. Kalau wakaf itu boleh ambil 2, tapi biasanya orang keseringan bacanya 4 kalau wakaf ya. Kalau wakaf bacanya 4 harakat atau 6. Kalau 2 itu kayak seakan-akan kayak pelit banget gitu. Jadi nggak enak juga, minan qul a'udzu birabbin nas. Jadi minimal 4 lah. Keseringan yang baca ini enak didengarnya 4. Qul a'udzu birabbin nas malikin. Jadi ya ketika wakaf bisa dibaca 3, 2, 4 atau 6, tapi ketika wasal dia harus 2 harakat. Mat tabi'i ataupun madlin seperti itu. Ada lagi? Mohon maaf Ustazah, mau ini yang ya mungkin hukum bacanya seperti itu. Tapi semisal kayak di ayat alam taro kaifa. Nah, semisal diwakafkan kan jadinya alam taro kaif gitu kan ya Ustazah. Kalau semisal dibacanya wasol berarti kan alam taro kaifa fa'ala. Nah, pas kaifa, kai itu kan ada ya sukun yang mana sebelumnya kan harokatnya fathah. Itu kan memenuhi huruf lin tadi. Kalau semisal ada kaifa ketika wasol itu hukum bacaannya masih madlin atau hukumnya lin atau gimana? Ketika kaifa, ketika wasolnya, bukan ketika wakaf. Itu maksudnya bagian mat apa gitu maksudnya? Iya, kan ya, kaifa itu tadi. Baik, alam tara kaifa. Kaifa itu yaitu matlin. Jadi mat itu huruf lin itu sebab, matnya itu adalah akibat. Jadi ada sebab, ada akibat gitu ya. Kenapa sebabnya? Kenapa di situ? Karena ada huruf lin. Ada kaifa, iya sukun, sebelumnya fathah. Jadi itu dia emang nggak panjang, nggak seperti kai, nggak kelihatan panjang 2 harakatnya, tapi tetap ada ketika kita baca alam tara kaifa itu 2 harakat, sudah masuk 2 harakat. Jadi ya tetap bacanya ya hukumnya matlin.
karena di situ ada huruf lain. Huruf lainnya itu ya yang mana sebelumnya fathah, maka bacanya juga hukumnya ya matlen. Seperti itu bukan maksudnya. Saya agak bingung nih. Nah, untuk kursanya. Iya, soalnya kan pas saya belajar juga kan ada juga yang tanya, misal ini di contoh alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, yang dinamakan matlin itu kan apabila di buku yang ada di buku saya, apabila ada wawu sukun atau ya sukun yang didahului fathah, yang mana itu bertemu dengan sukun karena wakof gitu. Kan karena wakof makanya dibacanya mat, yang berarti kan panjang gitu. Nah, kalau semisal tidak bertemu dengan wakof, itu bagaimana hukumnya? Nah, pertanyaan itu yang sampai sekarang masih bingung gitu kalau misalnya ada yang tanya. Kalau tidak bertemu dengan wakaf, masih Iya. ya intinya gini, gitu ya. Ini matlen, kenapa matlen? Kan yang disebut matlen tadi seperti yang tadi dijelaskan ya. Ada apabila ada huruf mat yang mana mat tersebut iya dan waw sebelumnya berupa fathah, maka yaitu dia sudah dia matlen, mau dia wakaf maupun tidak, mau dia wakaf ataupun wasal ya dia namanya matlen. Karena sudah memenuhi syarat matlen. Jadi tapi yang bedanya itu apa? Yang bedanya bacaannya. Tempo bacaannya ketika dia wakaf maupun wasal. Kalau dia wasal, alam tara kaifa fa'ala rabb, itu 2 harakat. Tapi kalau dia wasal misalnya, tapi tidak boleh berhenti di situ ya, misalnya alam tara kaifa. Tapi semisal dia wakaf, nah itu bacanya boleh 2, boleh 4, dan boleh 6. Alam tara kaif. Misalnya. Itu. Seperti itu, Mbak. Tapi namanya ya tetap namanya tetap matlen. Karena ya matlen itu kan pengertiannya tadi apa? Kembali lagi ke situ. Cuman yang membedakannya ketika wasal dia tetap 2 harakat, tapi ketika wakaf boleh 2 harakat, boleh 4, ataupun boleh 6. Gitu. Oke. Baik, Ustazah, terima kasih. Baik, sama-sama teman-teman. Masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dikarenakan waktu, Ustazah. Ini terakhir ya, Oh, iya. terakhir dari dulu. Maaf Ustazah, jika mad ariti sukun bagaimana panjangnya? Ya, mat arid liskun, oke. Mat arid liskun sama seperti matlin tadi. Panjangnya boleh 2, ataupun boleh 4, dan boleh 6. Seperti contohnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, misalnya kita ambil 4 harakat. Yang kedua, ar-rahmanir rahim. Itu juga harus 4. Nah, karena kan mat arid liskun ini ketika wakaf ya. Dia ketika wakaf. Tapi kalau ketika wasal maka dia namanya mat tabi'i. Misalnya qul a'udzu Sepertinya koneksinya sedang macet. Yang lain terdengar atau macet? Tidak terdengar, Ustadz. Kayaknya macet. Macet. Ya, mungkin keluar Ustazah. Ya, baik sahabat Amin semua, karena kan waktu juga. Alhamdulillah ini banyak sekali pertanyaan yang ada dari tadi. Kurang lebih ada 6 orang ya. Nah, dikarenakan setiap minggunya kita hanya menyediakan 1, maka saya akan menunggu keputusan dari admin ya. Sambil menunggu Ustazah Nabila, mungkin admin bisa diberitahu nanti untuk yang berhak mendapatkan emas pada pertemuan hari ini. Oh iya,
Jadi untuk hari ini kita akan undi pakai wheel of name aja. Jadi biar Mohon fair ya. maaf teman-teman. Ya, mungkin dilanjut dulu Ustazah Nabila, baru nanti ke admin. Suara saya terdengar, Ustaz? Dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, HP-nya mati sendiri karena udah kepanasan. Mohon maaf ya. Tadi gimana untuk mat arid tiskun ya? Iya, panjang mad arid sukun. Panjang mat arid tiskun itu sama dengan mat yang tadi. Ketika wakaf dia boleh 2. Nah, yang penting syaratnya kalau awalnya kita baca 2, ya semuanya harus sama semua. 2 harakat. Kemudian kalau misalnya ambil 4, selanjutnya juga mat arid tiskunnya harus baca 4. Kan mat arid tiskun itu mat tabi'i ketika wakaf gitu. Kalau kita wasal, namanya mat tabi'i. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu enggak maksud. Qul a'udzu birabbin nasi malikin gitu. Malikin. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau kita wakaf. Tapi kalau kita wasal, dia menjadi mat tabi'i 2 harakat. Harus 2 harakat. Qul a'udzu birabbin nasi. Sama dengan matlin tadi. Baterainya mohon maaf teman-teman, saya mati HP soalnya. Baik, tidak apa-apa. Mati lagi. Gimana untuk pertanyaan, mudah-mudahan sudah terjawab ya. Baik, dikarenakan waktu juga sudah 11:30 lewat, Ustazah, mungkin kita bisa akhiri. Baik, alhamdulillah teman-teman. Mohon maaf ya atas segala kekurangan. Ya sama-sama belajar, saya juga sebenarnya masih proses belajar juga. Dan saling berbagi, semoga ini menjadi amalan bagi kita semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mohon maaf dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Ustaz Abdul Karim. Baik, terima kasih banyak Ustazah atas materinya yang sangat luar biasa tentang mad ya. Juga untuk hari ini gimana admin, sudah ada pemenangnya? Oke, kita coba undi bersama aja. Saya coba share screen-nya. Ustaz, ini HP saya mau mati lagi deh kayaknya. Boleh saya kasih. Ya, nggak apa-apa Ustazah. Terima kasih Ya, mohon banyak. maaf ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya coba simpulkan. Jadi tadi juga ada Umi sebenarnya, tapi karena Umi sudah dapat giveaway sebelumnya, jadi kita sisakan ada 3 orang yang akan mengikuti undian pada hari ini. Kalau ada yang belum saya tulis namanya, mungkin bisa diingatkan di kolom komentar ya. Kalau memang tidak ada, saya akan langsung undi sekarang. Saya akan undi 3, 2, 1. Oke, selamat untuk Mbak Sri. Mbak Sri tolong kirimkan nomor HP-nya di Japri chat saya ya, adminin. Terima kasih. Ya, Ustaz. Oh ya, untuk absen sebentar saya share dulu linknya. Mohon maaf. Absennya. Sebentar ya, saya kirim dulu link absennya. Sebentar. Ustadz Karim, jangan ditutup dulu ya, saya kirim dulu link absennya.
Oke, terampil dengan absennya ya di kolom komentar. Saya kembalikan ke Ustadz Karim. Baik, terima kasih untuk admin. Juga selamat kepada pemenang hari ini. Mohon untuk dikirimkan alamatnya ke admin. Dan terima kasih juga kepada sobat admin semua. Alhamdulillah kita sudah mengakhiri pelajaran hari ini. Dan jangan lupa kita akan ada lagi di hari Kamis sama hari Jumat. Dan insya Allah hari Jumat nanti bersama Ustazah Mutia dengan materi Nagomul Quran, jadi tentang lagu-lagu Al-Quran. Itu juga bagi sobat Aminin yang belum mendownload aplikasi Aminin, segera download aplikasi Aminin karena materi hari ini pun bisa teman-teman lihat kembali di aplikasi Aminin, di Aminin Channel. Mungkin dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri ya. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.